Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempraktekkan salah satu strategi konseling, yakni strategi reframing. Perkenalkan, nama saya Farah Franda Purbarini, NIM 038 sebagai konselor. Saya Reviana Ainayah, NIM 006 sebagai konseli. Saya Mudrika Nur Aini, NIM 066 sebagai pengamat pertama. Saya Rohma Isri Maulida, NIM 018 sebagai pengamat kedua. Baik, saya akan menyampaikan data diri konseli. Nama Reviana Ainayah, umur 20 tahun, mengenyam pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Baik, bisa kita mulai ya Mbak Reviana? Iya, bisa. Assalamualaikum Bu Farah. Waalaikumsalam Mbak Revi, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah saya sehat Bu, baik. Bagaimana dengan Bu Farah? Alhamdulillah saya juga sehat Mbak Revi. Karena kondisinya semacam ini, kita harus tetap menjaga kesehatan ya Mbak ya. Dan tetap bersyukur masih bisa beraktivitas meskipun terbatas. Iya Bu. Sebelumnya, apakah saya boleh memanggil Mbak Reviana dengan Mbak Revi ya? Supaya nanti lebih mudah. Iya Bu. Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena konseling kita hari ini dilakukan secara virtual karena mengingat pandemi yang masih belum selesai ini ya Mbak ya. Semoga konseling kita hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Bu, tidak apa-apa, amin. Semoga konseling hari ini bisa berjalan dengan baik. Kalau boleh saya tahu, nanti Mbak Reviana ini membutuhkan waktu berapa lama ya Mbak? Mungkin kira-kira 30 menit saja sudah cukup Bu. Baik, saya insya Allah akan melayani Mbak Reviana selama 30 menit ke depan. Iya Bu. Bagaimana ya Mbak? Apakah apa yang sebenarnya terjadi pada Mbak Revi? Jadi begini Bu, saya tuh memiliki seorang pacar yang sangat posesif kepada saya, sehingga saya itu seperti terkekang gitu Bu. Saya tidak bisa bebas dalam berkegiatan sehari-hari, aktivitas saya juga terganggu gitu Bu, seperti dipantau terus di setiap kegiatan yang saya lakukan. Saya ingin melakukan aktivitas apapun itu selalu diatur Bu, dan diperhatikannya tuh saya seperti terlalu berlebihan gitulah Bu, sehingga sangat mengganggu bagi saya. Pikiran-pikiran saya juga selalu tidak tenang Bu jika akan melakukan suatu kegiatan. Saya berpikir bahwa pacar saya itu sepertinya tidak percaya gitu Bu kepada saya. Dia itu pencemburu dan juga egois Bu. Baik Mbak Revi, jadi pacar Mbak Revi ini orang yang sangat posesif begitu ya Mbak ya. Jadi Ya. Mbak Revi berpikir bahwa pacar Mbak Revi ini egois, pencemburu, dan tidak percaya dengan Mbak Revi. Dari permasalahan Mbak Revi ini, saya menangkap pandangan atau pikiran negatif dari Mbak Revi terhadap pacarnya Mbak Revi. Maka dari itu, saya memutuskan untuk menggunakan strategi reframing dalam konseling kita hari ini. Ya. Dengan tujuan untuk membantu Mbak Revi mencari pandangan atau persepsi baru yang lebih positif terhadap sikap posesif dari pacarnya Mbak Revi. Dan juga untuk memperluas pemikiran terhadap permasalahan Mbak Revi dengan mempersiapkan situasi yang berbeda. Nah, dalam pelaksanaan konseling kita pada hari ini, saya akan membantu Mbak Revi melakukan latihan-latihan untuk mencari pandangan baru yang lebih baik dan positif. Iya, Bu. Baik, setelah tadi mendengar gambaran secara umumnya, sekarang saya ingin mendengar lebih detail permasalahan yang terjadi pada Mbak Revi. Silakan Mbak Revi. Jadi begini Bu, saya tuh sudah berpacaran dengan pacar saya selama 3 bulan. Nah, dia tuh orangnya baik, perhatian, terus juga sangat pengertian Bu kepada saya. Namun sayangnya, saya tuh tidak suka dengan sikapnya yang sangat posesif itu Bu. Saya tuh tidak bisa bebas melakukan aktivitas sehari-hari, karena selalu saja dia tuh minta saya untuk laporan Bu mengenai kegiatan saya. Ketika saya ingin melakukan aktivitas, saya tuh harus izin juga Bu ke dia.
Dan terkadang dia tuh selalu mengatur apa yang harus saya kerjakan. Saya juga dipantau terus, Bu, sehingga itu saya seperti terkekang, Bu. Begitu. Oh, begitu ya Mbak Revi. Jadi Mbak Revi ini mengartikan sikap posesif dari pacarnya Mbak Revi ini sebagai kekangan gitu ya Mbak ya? Iya, Bu, seperti itu. Benar. Oh, saya boleh tanya Mbak Revi, seberapa seringkah pacar Mbak Revi bersikap posesif kepada Mbak Revi? Saya rasa hampir setiap hari, Bu, dia seperti itu. Mungkin begitulah caranya menjaga Mbak Revi ya? Iya sih, mungkin, Bu. Tapi saya tuh kurang suka dengan sikapnya seperti itu. Dengan caranya seperti itu saya kurang suka. Lalu selama ini apakah Mbak Revi sudah mencoba membicarakan hal ini dengan pacar Mbak Revi? Iya, Bu, sudah pernah saya membicarakan hal ini. Tapi dia tuh malah menganggap bahwa hal yang dia lakukan itu wajar diberikan kepada saya, Bu. Respon seperti apa yang Mbak Revi berikan ketika pacar Mbak Revi menganggap hal itu wajar diberikan kepada Mbak Revi? Saya tuh sudah mencoba, Bu, memberikan pengertian kepada dia bahwa hal yang sebenarnya dia lakukan itu nggak perlu dilakukan, Bu, karena menurut saya berlebihan. Padahal kan sebenarnya suatu hubungan itu seharusnya dilandasi dengan rasa percaya gitu kan, Bu. Nah, saya itu sudah minta dia untuk nggak bersikap posesif lagi, tapi sepertinya nggak berpengaruh, Bu. Oh, begitu ya Mbak Revi. Benar Mbak Revi, suatu hubungan itu kan harus dilandasi rasa percaya satu sama lain ya Mbak Revi ya. Lalu apakah Mbak Revi tidak meminta pacar Mbak Revi untuk berhenti bersikap posesif kepada Mbak Revi? Sudah, Bu, saya sudah mencoba untuk berbicara bahwa dia tuh harusnya berhenti mengekang saya. Tapi malah pacar saya tuh sepertinya nggak mendengar apa permintaan saya, Bu. Dan terus-menerus tetap bersikap posesif kepada saya. Lalu pikiran seperti apa sih yang muncul ketika pacar Mbak Revi ini bersikap posesif kepada Mbak Revi? Awalnya itu saya memendam, Bu. Saya berusaha berpikir bahwa mungkin dengan cara ini pacar saya bisa menjaga saya. Tapi lama-kelamaan itu, Bu, saya menjadi kurang bebas. Hidup saya itu seperti dipantau terus. Kemanapun saya pergi, pacar saya itu harus mengetahui. Dan saya tuh harus minta izin terus gitu, Bu, kepada dia. Nah, disitulah saya menjadi tidak nyaman, Bu, terhadap sikapnya. Lalu perasaan sayang dan cinta Mbak Revi lama-kelamaan berubah dengan sikap posesif dan mengekang yang terus-menerus dilakukan oleh pacarnya Mbak Revi atau tidak? Iya, Bu. Benar, perasaan saya banyak berkurang karena rasa ketidaknyamanan menjalin hubungan dengan dia. Dan saya lama-kelamaan juga akhirnya bersikap seperti tidak peduli terhadap apa yang diperintahkan. Jadi apa yang dia minta saya nggak peduli gitu, Bu. Oh begitu Mbak Revi. Jadi Mbak Revi ini setelah saya mendengarkan secara keseluruhan permasalahan Mbak Revi, hal seperti ini sebenarnya memang biasa ya Mbak Revi ya terjadi dalam suatu hubungan, tetapi saya juga tidak membenarkan hal tersebut. Nah, karena tadi Mbak Revi menganggap suatu hubungan itu harus didasari oleh rasa percaya, begitu Mbak Revi ya? Iya, Bu. Setelah Mbak Revi memahami permasalahan apa yang sebenarnya terjadi pada Mbak Revi, selanjutnya saya ingin meminta Mbak Revi untuk mengenang kembali situasi permasalahan yang pernah terjadi dalam kehidupannya Mbak Revi. Ya, Bu. Jadi saya akan mengenang pada saat berada di situasi di mana pacar saya bersikap posesif atau mengekang saya dengan meminta saya selalu izin kepada dia pada saat saya ingin bepergian agar dia dapat mengetahui semua kegiatan yang saya lakukan. Begitu. Nah, iya Mbak Revi, setelah Mbak Revi mencoba menjelaskan permasalahan kepada saya, coba Mbak Revi utarakan persepsi apa yang muncul pada saat Mbak Revi berada di situasi itu. Pikiran saya
Coba saya akan membayangkan saya sedang berada di situasi itu ya, Bu. Ya, Eh, Mbak. Kemudian pemikiran yang muncul, saya memendam, Bu. Memendam kekesalan dan emosi. Seperti tidak bisa menerima sikapnya yang seperti itu kepada saya. Dan berpikir, kenapa sih dia tuh harus mengekang saya? Kenapa dia tidak bisa percaya dengan saya? Apa yang sebenarnya dia ragukan kepada saya? Kemudian sampai kapan sih dia itu akan terus mengekang gitu, Bu? Begitu. Ya, Mbak Revi. Nah, sekarang Mbak Revi mencoba mencari persepsi atau pikiran alternatif atau sudut pandang baru terhadap permasalahan yang Mbak Revi alami tadi. Oke, Mbak Baik. Revi. Ya, baik, Bu. Saya coba. Saya akan mencoba merubah pandangan saya terhadap pacar saya. Saya mencoba berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh pacar saya yaitu bentuk bukti ungkapan rasa sayang dan cintanya dia terhadap saya. Dan dengan cara seperti itu mungkin dia bisa menjaga saya dan tidak mau terjadi hal-hal yang sangat membahayakan buat saya. Gitu. Nah, benar. Ya, Mbak Revi, benar sekali. Mungkin dengan cara seperti itu, Mbak Revi selalu merasa dilindungi oleh pacarnya meskipun dari kejauhan. Begitu ya, Mbak Revi ya? Ya. Saya ingin Ya. menanyakan sebenarnya nilai positif apa sih yang bisa Mbak Revi ambil dalam permasalahan ini? Nilai positif apa ya? Mungkin ternyata pacar saya itu sayang dan cinta kepada saya, ingin selalu menjaga saya dan selalu ingin menanyakan kabar saya. Begitu, Bu. Nah, benar sekali Mbak Revi. Nampaknya Mbak Revi sudah dapat mencari persepsi baru terhadap sikap pacarnya Mbak Revi ya. Nah, dari permasalahan Mbak Revi, saya bisa mengambil makna bahwa yang kita pikirkan terhadap seseorang belum tentu sesuai dengan apa yang dipikirkan orang tersebut. Jadi kita harus mengontrol diri untuk berpikir positif kepada orang lain. Begitu ya Mbak Revi ya? Oh iya, Bu. Setelah Mbak Revi dapat mencari dan merubah persepsi alternatif baru terhadap permasalahannya, sekarang saya ingin meminta Mbak Revi untuk berlatih dan mengalihkan persepsi lama ke persepsi yang baru. Bisa dicoba Mbak Revi? Iya, Bu. Baik, saya bisa mencoba. Saya akan membayangkan ketika saya dan pacar saya berada di kota yang berbeda. Suatu hari saya ingin membeli buku pengantar mata kuliah. Nah, karena saya mengetahui kebiasaan pacar saya yang selalu meminta ketika saya pergi untuk menyempatkan waktu memberitahu kepada dirinya, saya akan mencoba berpikiran bahwa hal tersebut membuat saya sebenarnya sangat bermanfaat kan buat saya. Saya seperti selalu diperhatikan oleh orang yang saya sayang. Saya juga akan mengetahui seberapa pentingkah saya di kehidupan orang itu. Lalu seberapa pedulikah dia kepada saya. Kurang lebih begitu, Bu. Iya Mbak Revi, wah bagus sekali Mbak Revi ini ya. Nampaknya Mbak Revi sudah sangat bisa ya mengubah dan mengalihkan persepsi negatif ke persepsi yang positif. Iya, Bu. Kalau saya coba terus mungkin akan semakin mudah buat saya. Benar Mbak Revi. Agar cara ini bisa tertanam di diri Mbak Revi, apakah Mbak Revi mau melakukan berulang kali setiap hari dalam seminggu ini? Nah, gimana, Bu, maksudnya? Begini Mbak Revi, saya ingin Mbak Revi mempraktekkan strategi ini dalam kehidupan sehari-hari Mbak Revi. Dan jangan lupa untuk mencatat supaya Mbak Revi mengetahui perkembangan yang dialami oleh Mbak Revi. Begitu Mbak Revi, apakah ada yang ingin tanyakan? Enggak, Bu. Sejauh ini masih belum sih. Saya juga akan mencoba untuk mencatat apa yang seperti Ibu minta. Baik Mbak Revi, selamat mencoba ya. Apakah konseling pada hari ini bisa diakhiri Mbak Revi? Mungkin bisa, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu Farah. Iya Mbak Revi, sama-sama. Sampai bertemu. Assalamualaikum, Bu. Ya.
Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya Mbak Revia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan kami terhadap proses konseling barusan yang akan di Mbak Rohma. Ya, baik. Terima kasih Mbak Mutrika. Di sini, Awakmu. baik. Terima kasih Mbak Mutrika. Saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan saya. Dimulai dari prakonselingnya tadi sudah terlihat bagus. Kesiapan konselor, konseli, terus posisi, duduk, dan sebagainya itu menurut saya sudah bagus. Terus selanjutnya pembinaan hubungan juga sudah terlihat suasananya itu sudah hangat dan konseli sama konselor itu sudah terlihat gimana ya, sudah siap dan cocok gitu. Terus prosedur implementasinya dari strateginya juga sudah, saya rasa sudah terlewati semua dari rasional sampai pemberian tugas rumah sudah bagus. Keterampilan konselor juga bahasa yang digunakan juga bahasa yang sopan dan gampang dipahami oleh konselinya. Tapi yang di sini yang perlu, maksudnya yang masukan dari saya, kritikan dari saya itu intonasi dari konselor itu masih ada yang kurang tepat seperti itu. Dan yang lainnya saya rasa sudah cukup baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Mutrika. Baik, terima kasih Mbak Rohma. Saya ingin menambahkan sedikit mengenai hasil penelitian yang sudah disampaikan oleh Mbak Rohma. Jadi, seperti yang dikatakan Mbak Rohma barusan, secara garis besar juga sudah bagus. Hanya saja ada 1-2 catatan. Yang pertama adalah pada ekspresi dari konselor, yaitu Mbak Farah. Tadi masih terlihat sedikit gusar, kayak nggak tenang gitu, tegang juga. Terus kemudian yang kedua itu, tampak terlihat juga di raut wajah Mbak Farah itu masih kayak berpikir banget, kayak ini nanti mau ngomong apa, seperti itu masih terlihat, Mbak. Jadi untuk hasil dari saya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, tapi secara keseluruhan tadi sudah cukup bagus. Jadi saya rasa ini sudah cukup. Baik, demikian hasil pengamatan dari kami. Akan saya kembalikan kepada konselor, Mbak Farah. Baik, terima kasih atas pengamatan yang telah disampaikan oleh pengamat. Akan jadi bahan pembelajaran lagi ke depannya untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.